Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Nasihat Islam. Semoga apa yang disajikan bermanfaat bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Jangan lupa bersyukur alhamdulillahirabbil alamin dan membaca shalawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Audio setting. Terdengar Mas Eto? Coba akhirnya perdamaian dibuka, mute-nya dijadikan unmute. Ya, coba tes. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Perdamaian Hasibuan. Ini perdamaian ini artinya perdamaian atau gimana? Iya Habib, perdamaian. Masya Allah. Cocok dengan topik kita malam hari ini, menyenangkan orang, penuh kedamaian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tinggal di mana? Di Medan Habib. Medan. Medan ini duriannya selalu menggiurkan. Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Apa yang mau ditanyakan, silakan. Ya Habib, ini saya mau bertanya, mana yang lebih utama, kita mendahulukan dulu hajat saudara kita, atau misalnya kita punya hajat pribadi yang penting gitu kan, apakah dengan kita menunaikan hajat orang lain itu bisa kabul hajat kita? Kemudian karena saya tuh pernah mendengarkan khutbahnya Habib di YouTube, itu kalau kita punya hajat itu setelah sholat hajat 2 rakaat kita baca surah Al-Imran yang ayat 173. Di situ kita berhenti hasbunallahu wa ni'mal wakil, kita baca tuh sampai kalau saya tidak keliru 250 kali Habib ya. 450. No, 450. Nah, itu kan ada, kemudian ada juga di ceramah yang lain itu kalau mau kabul hajat banyak-banyak bersolawat. Nah, apakah metode-metode ini ada beda kasus? Kalau yang ini seperti ini, yang ini seperti ini, begitu Habib. Ya, jazakumullah, makasih banyak. Pertanyaannya cakep, bagus. Dan terbukti kalau akhirnya perdamaian Hasibuan betul-betul menyimak ceramah saya di YouTube dan mengamalkannya. Jazakumullah khairan. Pemirsa dimanapun Anda berada, teman-teman santri di rumah masing-masing atau mungkin ada yang lagi di jalan, cara mewujudkan hajat kita, ini judulnya ya, cara mewujudkan hajat kita itu diantaranya adalah dengan sholat hajat, kemudian dengan doa dan zikir yang diajarkan baginda Muhammad SAW maupun yang diajarkan para ulama, karena ajaran ulama juga ajaran Nabi ya, sebab al ulama warathatul anbiya, para ulama juga ada yang mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ibunya Nabi Musa alaihissalam juga mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga ulama-ulama yang mendapatkan mimpi dari Nabi Muhammad SAW, dan mimpi Nabi adalah sesuatu yang nyata sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada pula dengan cara mewujudkan hajat orang lain ya, semuanya mudah itu, sholat hajat yang mudah, doa yang mudah. Mewujudkan hajat orang lain itu nilainya selain hajat kita juga akan diwujudkan oleh Allah Ta'ala, kita dapat bonus ya, bonusnya dapat pahala yang besar, pahalanya lebih utama daripada haji sunnah. Nah, lantas kalau kita punya hajat pengen beli motor, sementara kakak kita atau adik kita juga punya hajat pengen beli motor, ini kan sama-sama punya hajat nih, mana yang lebih utama? Kita belikan motor untuk kita atau untuk saudara kita? Ikhwani rahimakumullah, selama kebutuhan kakak atau adik kita ini tidak haram, kebutuhannya halal, dan dia secara kebutuhan itu lebih urgent kan ya, ini urusan motor, bukan urusan sakit ya, bukan urusan lagi biaya mau untuk rumah sakit, urusan motor. Kita nggak pakai motor nggak jadi masalah, tapi kalau kakak kita nggak pakai motor kesian. Di Al-Quran disebutkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanat bihim khassasah. Sifatnya sahabat dan orang-orang yang mulia itu mengutamakan orang lain meskipun yang bersangkutan dalam keadaan yang sangat membutuhkan. Kita masih ingat kisahnya sahabat yang menjamu tamunya Nabi Muhammad SAW, sampai di rumah ternyata nggak punya makanan kecuali makanan yang akan dimakan oleh anaknya yang masih balita.
Maka saat itu sahabat merintahkan istrinya untuk meninabubukan anaknya. Ya biar anaknya lapar nangis gak apa-apa, nanti kalau udah tidur kan berhenti nangisnya. Dan gak terasa laparnya. Makanan yang untuk anak itu dihidangkan untuk tamunya. Sementara dia sendiri gak makan. Pura-pura makan dengan dipadamkan lampu, kemudian dia kecap-kecap. Dan suara nampannya itu terdengar oleh temannya, seakan-akan makan berdua. Padahal temannya itu tamunya makan sendiri. Hasilnya apa? Besok paginya Baginda SAW senang luar biasa dan mengatakan Allah ya senang dengan perbuatan kalian berdua. Langsung diingat sama Allah gitu ya, disebut sama Allah. Balasannya itu langsung kontan disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disampaikan kepada Baginda Muhammad SAW. Nah ini kalau kita mewujudkan hajat orang lain, selain hajat kita sendiri akan terkabul, ada nilai plus-plusnya tadi itu. Kita dapat pahala yang besar, bahkan sampai bisa ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu akhirnya perdamaian hasibuan. Ya insya Allah jawabannya bisa diamalkan. Jazakumullah khairan. Kita